Fatmawati 25. Kita satu keluarga ya di dalam Tuhan. Bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk kita boleh saling melayani satu dengan yang lain di tempat ini. Puji Tuhan, dan biarlah kita boleh datang pada Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita teduhkan setiap hati kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan buat segala hal yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Naikkan syukurmu bagi Tuhan sore hari, pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu besar dalam setiap kami. Kami agungkan Engkau Yesus, besar dan ajaib perbuatanmu. Haleluya. Mari naikkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Ajaib segala perbuatan-Mu. Kami bersyukur, kami Terima kasih Bapa. Pagi hari ini adalah semua tentang Engkau Tuhan. Di dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu ada buat kami, Engkau yang mengenal setiap isi hati kami Tuhan, lebih dari orang-orang yang terdekat ya Bapa. Roh Kudus, pagi hari ini kami merayakan Engkau. Roh Kudus, pagi hari ini tentang Engkau. Karena kami tahu Engkau penolong kami, Engkau kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh
Engkau ambil alih ibadah kami pada siang hari di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan bisa kasih tos kiri dan kananmu atau lambaikan tanganmu. Katakan Roh Kudus hebat atas engkau. Amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Amin. Haleluya. Karena kita diberi kuasa. Bisa katakan kiri kananmu, kita diberi kuasa. Amin. Haleluya. jawaban bagi setiap kita, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena sesungguhnya Bapa yang mengenal setiap kita, amin. Saya sedikit saja mau bersaksi bahwa sebagian dari Bapak Ibu sudah kenal siapa saya. Saya istrinya Sindu yang dulu ditugaskan pelayanan di tempat ini.
dulu rambut saya panjang. Jadi kalau saya rambutnya begini bukan mau gaya-gayaan Bapak Ibu. Jadi rambut saya pendek begini nih, puji Tuhan mukjizat. Karena sebelumnya itu saya gundul. Gundul bukan karena keinginan, tapi karena efek dari kemoterapi. Jadi puji Tuhan, saya mengalami satu penyakit yang cukup mengagetkan buat saya karena tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba saya langsung pendarahan dan dibawa, dan hasilnya saya harus angkat rahim, dan ketika angkat rahim ditemukan ada kanker koriokarsinoma, dan itu bukan kanker yang biasa tapi kanker langka. Lalu begitu cepat sekali itu berlangsung, dokternya langsung ambil tindakan, kamu harus kemo, karena kalau tunggu lama-lama itu nanti dia nggak kelihatan karena dia nggak ada gumpalan atau apa gitu ya, maaf. Kalau yang payudara kan ada gumpalannya, ini nggak ada. Jadi dia bisa, karena dia aliran darah, kalau dia didiamkan nanti dia bisa nempel di otak, dia jadi kanker otak. Dia nempel di kelenjar sini bening, dia bisa jadi kanker kelenjar bening. Atau dia nempel, ya tergantung aliran darahnya. Lalu ya sudah, saya dan suami saya memutuskan oke, kita jalani, kita lewati. Saat itu tidak ada ya sedih, cuman nggak yang kayak di TV yang Tuhan gitu, nggak ada. Saya begitu tenang dan saya tahu itu adalah kerja Roh Kudus. Gitu, kerja Roh Kudus yang saya percaya Roh Kudus adalah Tuhan yang ada dalam hidup saya yang bekerja dengan dahsyat. Sehingga ketika saya lewatin itu semua, saya lewatin nggak pikir yang macam-macam. Tapi kalau ditanya sekarang gimana? Gitu, saya puji Tuhan sudah selesai kemonya, sudah 6 kali kemo. Dan saya sekarang rutin check up per 3 bulan, kemudian per 6 bulan. Dan kalau ditanya sekarang gimana rasanya, itu trauma saudara. Kalau saya ngelihat lewatin Fatmawati, itu saya deg-degan, berdebar gitu ya. Lalu saya berpikir gitu, kok bisa ya waktu saya lewatin itu kok saya tenang? Kok bisa ya saya lewatin itu kok bisa 8 jam saya diinfus obat kemonya, itu sakitnya luar biasa saudara. Kalau diingat-ingat itu, kalau saudara pernah diinfus pakai antibiotik, kan suka dimasukin antibiotik itu kan perih ya, perih, panas, pegel kayak tersayang gitu. Nah itu saya obatnya seperti itu. Selama 8 jam saya harus duduk tiduran gitu ya, diam, itu dimasukin. Jadi 1 tetes kemo, 10 tetes natrium apa gitu, sodium apa gitu, NaCl. Jadi iya, jadi kalau tetesan yang kurang, misalnya susternya pengen buru-buru gitu kan, karena kan 8 jam panjang ya Bapak Ibu ya. Itu kalau susternya pengen buru-buru gitu, kemonya dicepetin gitu, 2 tetes tes gitu. Tapi NaCl 10, wah itu sakitnya bukan main. Itu sakit, tapi saya rasakan betul bahwa gak ada tuh saya yang sampai yang nangis, apa yang sampai sedih. Saudara, gak hanya itu saja. Ketika selesai kemo pertama kacil gitu kan, cuma gitu doang gitu kan. Itu efeknya ya 3 hari kemudian gue muntah-muntah biasa, I can handle it. Tapi kemo kedua, kemo ketiga, kemo keempat, kemonya hari Senin, Selasanya saya kena COVID. Suami saya kena COVID, anak saya kena COVID. 3 anak saya, 1 kena COVID yang besar bersama dengan suami saya. 3 orang saya awalnya nggak kena COVID bersama dengan anak saya yang kedua yang kecil-kecil. Dan habis kemo itu saya nggak bisa bangun dari tempat tidur karena muntah-muntah. Kemudian saya nggak bisa tidur, jadi duduk begini. Bayangin saudara-saudara duduk begini aja 2 jam pegel kan. Saya 24 jam harus duduk seperti ini karena kalau tidur keluar semua, keluar. Kemudian kulit saya gini sedikit langsung bukan koreng, langsung luka semuanya, merah-merah, gatel. Wah pokoknya itu Ayub, saya ngebayangin pas gitu, ini Ayub gimana ya rasanya sampai pakai beling nggak berasa kali ya. Itu saya wow, tapi saya di saat itu nggak ada yang gimana gitu. Sampai akhirnya kemonya sudah berlangsung, kepala botak, semua rambut hilang dari tubuh saya saudara. Puji Tuhan suami saya masih cinta sama saya. Dan sampai saat ini dia masih, puji Tuhan, masih cinta. Jadi sayang betul. Dan saya bersyukur gitu. Dan
dia botak, numbuhnya juga lama gitu kan. Tapi saya bersyukur ada Roh Kudus, dan Roh Kudus yang sama yang ada di Bapak Ibu semua, amin. Dan kita rayakan hari ini ada hari Pentakosta. Betapa Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena layak atau tidak layak kita, tapi itu janji Tuhan, janji yang kita terima, amin. Roh Kudus yang menguatkan setiap kita. Haleluya. Bisa katakan kiri dan kananmu, ada janji Tuhan buat engkau pagi hari ini, amin. Haleluya. Haleluya, kita buat Tuhan. Jadi mukjizat itu nyata, amin. Saya bisa sembuh semua karena Tuhan, haleluya. Kita teduhkan setiap hati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir bagi setiap kami. Roh Kudus-Mu nyata bagi setiap kami. Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Katakan tak pernah Kau lepaskan. Pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah terang, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Dengan pujian dari awal, katakan Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang terang, lewat lembah terang, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu. Katakan untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sama kita semua bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
sekere lama-lama. Oh haleluya, mengalir di tengah kami, sembuhkan pulihkan kami, hibur dan berbicara bagi kami. Allah Roh Kudus, take your place, take your place. Ambil alih. I give you the freedom, Lord. I give you the freedom, Lord. You are welcome in this place, Holy Spirit. You are welcome in this place. You are welcome in this place. As we worship, as we worship you, oh God. Uralala makalala makalala. Oh, yeah. Jamaah kami, sembuhkan anak-anakmu. You are hallelujah. Jamaah kami Tuhan pagi ini, jamaah anak-anakmu pagi ini. Hiburkan setiap hati, lembutkan hati yang keras Tuhan, hiburkan yang susah Tuhan. Berbicara bagi kami dan Allah Roh Kudus penuhi kami. Lead us Lord, lawan kami kembali pagi ini dan kami berjanji segala pujian syukur hormat kami berikan hanya kepada Tuhan kami dan Raja kami Yesus Kristus Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Ya silakan duduk saudaraku. Shalom. Shalom, nama saya Boris. Saudara mungkin sudah berapa kali sini ya, kenal kali saudara ya. Hari ini hari Pentakosta, selamat hari Pentakosta buat kita semua. Hari pencurahan Roh Kudus, hari di mana Allah memenuhi anak-anaknya, memenuhi murid-murid, dan saya percaya dia juga memenuhi setiap kita. Amin, saudara. Jadi kalau dikatakan engkau penuh dengan Roh Kudus, apa artinya sebenarnya saudara ya? Kalau misalnya kita bilang dia penuh dengan kemarahan, itu artinya apa? Penuh dengan nafsu gitu ya, penuh dengan kemarahan itu artinya apa? Penuh dengan kemarahan, dia dikendalikan oleh marah, kira-kira gitu ya. Apa-apa marah gitu, dia penuh dengan nafsu, apa-apa pikirannya nafsu dulu gitu ya. Jadi kalau penuh dengan Roh Kudus itu bicara bahwa kita itu dikendalikan, dipimpin. Katakan dipimpin saudara. Kita akan belajar hari ini tentang itu ya, paling utama saudara ya. Kita baca firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua. All. Ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan. Penglihatan juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini yang digenapi nanti ketika Tuhan Yesus naik ke surga 40 hari kemudian kita rayakan hari ini, hari Pentakosta. Di loteng atas murid-murid menerima itu gitu. Lawatan Tuhan, kepenuhan dengan Roh Allah. Nah itu udah digenapi. Tapi sebelum kita bicara lebih panjang gitu ya, kita mau bahas sedikit siapa itu Roh Kudus gitu. Tapi sebelum itu juga saya mau kasih tahu hak apa di hatinya Allah. Kadang-kadang kita sebagai anak punya orang tua suruh gini, ngapain sih suruh anak guru gitu ya. Kayak saudara pernah nonton gak film Karate Kid? Nonton ya, Karate Kid gitu ya. Diajar oleh Master Miyagi gitu ya, bersihin kaca. Apa sih gua latihan kungfu kok disuruh bersihin kaca gitu. Dia nggak ngerti rupanya ketika dia begini-begini itu sebagai gerakan dasar untuk menangkis kira-kira gitu saudara. Nah kita banyak cerita tentang Roh Kudus, banyak tahu, bahkan ada yang pengen membahas roh terus gitu ya. Baik-baik saja, tapi kita harus mengerti dulu hatinya Bapa di mana. Hatinya Allah itu ngapain sebenarnya dari awal penciptaan sampai sekarang. Nah,
Tuhan itu maunya siapa? Maunya saudara dan semua orang. Itu yang Tuhan mau. Bahkan bukan keberhasilan pekerjaan saudara. Bahkan bukan besarnya gereja seorang pendeta melayani. Itu nanti sebagai akibat gitu saudara. Tapi yang Tuhan mau itu saudara dan saya. Nah, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus ngomong ini, janganlah hatimu menjadi gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, karena aku pergi untuk menyediakan apa saudara? Sebuah tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan menyediakan sebuah tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu kepadaku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Romantis sebenarnya saudara kalau kita pikirkan. Kalau ada orang membelikan saya rumah, membelikan saya apartemen, bilang, Pastor Boris, aku belikan apartemen, thank you ya, gitu ya, tinggal di sana. Tapi itu akan menjadi berbeda ketika dia bilang, aku berikan kamu apartemen besar dan aku juga tinggal di situ, supaya di mana engkau berada, di mana aku berada. Itu sangat romantis. Kenapa? Bukan masalah apartemen, rumah besar yang diberikan, tapi dia mau dekat sama aku. Taman Eden itu bicara begitu saudara, ya? Kok pencet ya? Oke. Jadi waktu Allah pengen ya, coba yang berikutnya tadi ya, ini kita bacakan. Ya, jadi Tuhan mau itu saudara dan saya sama seperti di Garden of Eden. Adam dan nanti kita bahas lebih panjang gitu, tapi Tuhan itu mau dekat sama kita. 2 Korintus 5, 18, 19, 20 bilang Tuhan Yesus mati untuk mendamaikan, to reconcile kita dengan Allah. Di hati Bapa itu anak-anaknya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengeluarkan yang tunggal, sehingga setiap yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kekal itu barang dia, yang tadi yang kita baca barusan Yohanes 14. Tuhan itu mau saudara dan saya. Dia mau dekat dengan kita gitu. Nah, makanya hal pertama yang kita terima waktu kita percaya akan karya Kristus adalah Roh Kudus. Dia kasih Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14 itu kayak materai, seal. Nah, kita bahas sedikit dulu apa itu Roh Kudus ya sebelum kita panjang. Ini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Supaya apa? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya nanti. Yang tadi Yesus bilang, bersama dengan aku selamanya, itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi di hati Allah Bapa yang saya tangkap, Dia mau saya. Nanti di surga, di mana aku berada, kamu berada. Tapi selama kamu di bumi, aku kasih Roh Kudus sebagai jaminan akan semua yang kau akan peroleh. Jadi di surga Dia mau dekat dengan kita, di bumi juga Dia mau dekat dengan kita. Mau kita dekat sama Dia, Dia dengan kita. Bahkan Dia tinggal dalam kita, dan Tuhan Yesus bilang, dan kamu di dalam aku. Nah, Roh Kudus itu apa saudara ya? Biar saudara tahu, itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, bukan hanya kuasa. Pribadi ketiga bukan berarti Dia lebih rendah dari Allah Anak dan Allah Bapa, tapi karena memang Dia yang terakhir diwahyukan, gitu saudara. Walaupun ada di Perjanjian Baru, Kejadian 1 ayat 2 juga dikatakan bahwa Roh Allah ya mengitari di atas cakrawala gitu ya, di atas bumi gitu. Bahkan dari awal sampai Perjanjian Lama selesai, baru kemudian di Perjanjian Baru lebih jelas dinyatakan mengenai Allah Roh Kudus. Itu pribadi Allah. Sudah ada sebelum dunia dijadikan. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, kita percaya kepada Allah Tritunggal gitu saudara. Jadi Dia bukan sekedar kuasa, Dia pribadi. Jadi kalau Dia diberikan sama saudara nih, dari Pentakosta kita rayakan, itu bukan sekedar simbol, enggak. Dia itu pribadi yang saudara dan saya bisa berkomunikasi dan seharusnya untuk itu. Gitu.
Berikutnya tentang Allah Roh Kudus. Itu pemberian bagi semua orang. Bukan orang yang super Kristen saja. Bukan pastor pendeta, bukan pengerja, bukan three person worship gitu ya. Bukan seorang nabi, bukan. Semua orang. Tadi kita baca ayatnya, Yoel. Semua orang, laki-laki, perempuan, anak, orang tua. Jadi jangan berpikir itu bukan bagianku. Aku bahkan masih bergumul dengan dosa, pastor. Semua orang percaya udah dikasih Roh Kudus. Tapi kenapa aku nggak ngerasain ya? Karena memang kamu tidak men-treat dia sebagai pribadi. Kita akan nanti bahas lebih lanjut. Yang ketiga, itu jaminan tetap. Dia bukan kayak flu atau COVID yang datang pergi. Tadi kita baca, jaminan buat saudara. Dia yang menuntun saudara kalau saudara jatuh dalam dosa, dia yang menginsafi kita, dan dia yang bawa kita kepada Tuhan. Dia yang membawa kita bertobat. Pertama kali belum percaya, dia yang bawa. Kemudian ketika kita ada sesuatu yang salah, dia yang convict. Dia yang menginsafkan kita sehingga kita bisa bertobat. Kalau dia, ada orang yang bilang begini, kalau kamu berbuat dosa, Roh Kudus pergi dari kamu. Itu theologically salah. Karena waktu kita berbuat dosa, sehingga kita tertuduh dan kita mau datang bertobat, itu yang lakukan siapa? Roh Kudus. Kalau dia pergi, saudara, sudah nggak selamat lagi, gitu kira-kira saudara. Yang berikutnya, Allah Roh Kudus melakukan perkara besar dan kecil, bukan besar aja. Bukan besar aja. Contohnya, saudara bangun pagi, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, kamu telepon mama tuh. Rupanya mama lagi kesepian. Telepon. Perkara kecil, bukan tadi puji Tuhan ya kesaksiannya disembuhkan kanker ya. Memang anak Tuhan itu semuanya spesial, unik gitu ya. Bahkan jenis kankernya aja unik. Gitu ya. Tapi disembuhkan oleh Tuhan. Itu besar, dilakukan oleh Allah. Tapi hal kecil juga dia lakukan. Bahkan ketika orang tua yang punya anak remaja yang udah pusing, udah stres nih, gimana gua ngomong apa nih sama anak, itu Roh Kudus bisa ngomong. Sekarang peluk aja dia. Kayak saya, anak saya udah tantrum, wah sudah teman gini, dikotbahin, wah bisa. Terus Roh Kudus bilang, peluk aja. Sini saya, peluk. Nangis di pelukan saya. Habis itu diam, habis itu nggak berapa menit kemudian ketawa-ketawa kan. Ternyata dia cuma butuh pelukan, nggak butuh penjelasan. Rata-rata wanita-wanita gitu kan. Aku nggak butuh korban untuk menjelaskan, transfer aja kenapa sih? Ya, gitu. Nah, kadang butuh transfer gitu sekarang ya. Jadi melakukan perkara besar, perkara kecil. Jadi suami dengar suara Kudus, Roh Kudus bilang, ya udah transfer. Gitu. Itu Roh Kudus yang ngomong. Yang istri-istri katakan, amin. Aku kenceng banget. Gitu ya, perkara besar kecil gitu. Kalau istri saya bangun gitu, kami orang suka ketemuan sama orang. Baik yang kita mentor, kita punya banyak kelas-kelas pernikahan gitu ya. Kalau dia bangun, Tuhan, WA siapa ya hari ini? Kasih tahu sih ini. Sering itu sih, waduh, dia bilang, aduh Kak Ita, istri nama saya Ita, Kak Ita, aduh senang banget, aku lagi down ini, dengar kayak baca WA-nya gitu ya. Kadang-kadang saya dapat, mah udah lama gak ketemu ini, hari ini, sore ini saya kosong. Kalau nggak ada yang kita mau kunjungi, kita dating yuk gitu kira-kira gitu ya. Oh sini udah lama gak ketemu gitu. Kita coba ikut suara Roh Kudus, jadi berkat. Yang kelima, kita membutuhkannya bukan aksesoris atau opsional. Saudara butuh Roh Kudus. Nanti kita baca ayat Kisah 1 ayat 8, kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas menjadi saksi. Kita butuh dia, butuh saudara. Tiap hari yuk, ibu-ibu ayo dengar suara Roh Kudus. Gimana suamiku ini, Pak gitu ya, Pak Pendeta. Gimana suami, gimana anakku ini? Minta tolong Roh Kudus. Tanya dia. Paling tidak dengan melakukan itu kau akan diberikan damai sejahtera. Amin. Kita lanjut ya. Pekerjaan Roh Kudus ini saya akan cepat karena bukan ini inti yang saya bahas. Tapi saudara harus tahu bahwa Roh Kudus itu membangun diri kita. Dia mengajar, menghibur, menolong, ada ayat-ayatnya. Saya ada PowerPoint, saudara mau minta nanti bisa minta pengerja ya, minta aja gitu ya. Menegur, membuat kita insaf.
menolong berdoa, mencurahkan kasihnya kepada kita, dan bahkan dia menghasilkan buah-buah roh. Yaitu apa itu buah roh yang ini saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Jadi ketika kita dekat sama Roh Kudus, kita izinkan dia bekerja dalam hidup kita, kita makin sabar kok. Jadi ibu jadi makin lebih sabar. Jadi suami jadi lebih mengasihi istrinya. Jadi suami lebih menguasai diri. Jadi istri juga lebih menguasai diri. Kalau minggu lalu hampir 3 kali sehari ada teriak dari depan rumah, Shopee gitu ya. Sekarang udah nggak tiap hari lagi gitu ya. Kira-kira gitu, menguasai diri gitu. Ya kalau sekarang gampang banget memang menghabiskan duit ya. Kita juga lihat, wah enak nih beli gitu ya. Teman saya pantengin TikTok coba dengan jarinya. Wah, kalau pas lagi harganya itu dapat, wah harga murah Kak Moris katanya. Roh Kudus ngajarin kita ini. Tapi dia juga membangun sesama lewat diri kita. Yang tadi itu buah roh, yang ini karunia roh. Ada karunia pernyataan, yaitu nubuat, berbahasa roh atau mengartikan bahasa roh. Ada karunia melakukan sesuatu, yaitu dengan karunia iman, kesembuhan, mujizat gitu. Dan ada karunia pewahyuan, hikmat, marifat. Jadi kalau saya konseling gitu ya, apa Tuhan saya ngomong sama dia? Tuhan kasih hikmat. Tapi bisa juga Tuhan kasih pengetahuan, marifat gitu. Ketika saya mau ngomong, Tuhan dia udah selingkuh itu sama ini. Oh iya Tuhan ya. Sebentar ibu. Aku dengar Tuhan. Sebenarnya masalahnya di sini kan ibu. Oh nangis, kita doakan. Tahu, jadinya tahu gitu ya. Saya nggak tahu, tapi Roh Kudus yang ngomong gitu namanya karunia pengetahuan. Mengetahui apa yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Dia kasih tahu. Orang tua punya anak gitu. Kita bisa tahu anak kita kok galau-galauan. Rupanya dia sudah masuk dalam pergaulan yang gak benar gitu. Udah mau ke sana, dia gelisah, dia sayang papa mamanya, tapi gak berani ngomong. Tapi karena Roh Kudus ngomong, anakmu itu sedang di persimpangan jalan. Kalau gak kamu ngomong sama dia, dia mau pilih terus lagu yang jahat itu. Kita bisa ngomong, nah kenapa kamu? Bisa Roh Kudus ngomong. Kemarin gembala saya Pastor Rio cerita waktu kita bangun rumah sakit, gereja bangun rumah sakit gitu ya. Kok minus pelulu gitu ya. Leading gitu, support terus sama gereja gitu. Tuhan kasih lihat gitu. Roh Kudus kasih lihat ada 3 orang kasih nampan penglihatan gitu lah. Singkat ceritanya sebagai alam saudara, ternyata dia bilang itu ada tuh 3 orang pegawai keuangan yang ngambilin duit. Langsung dia panggil direkturnya, panggil public auditor gitu ya. Wah 2 langsung resign, ketakutan. Udah dicek ternyata benar, satu lagi 3 sudah ngambil cek yang 200 juta, 300 juta nggak ada apanya. Itu siapa yang ngasih tahu? Roh Kudus. Karunia pewahyuan yang kita nggak tahu, dia bisa kasih tahu. Roh Kudus itu teman saudara dan saya. Semua orang dapat. Jadi hari Pentakosta ini yuk kita terima kuasa, bukan bicara gitu saudara ya. Saudara jatuh gitu ya. Saudara diurapi berbahasa roh kencang, iya itu juga. Tapi lebih daripada itu, it's not an event, it's a life. Itu kehidupan, gaya hidup saudara. Kalau bisa setiap hari saudara lagi nyetir, lagi ngomong, saudara lagi wawancara, lagi ngomong sama bos, saudara bisa sambil dengar suara Roh Kudus. Dia bicara kok. Dia ngomong sama saudara. Kemana? Tapi ini kan gaya hidup. Nggak bisa terjadi hari Minggu aja. Jadi setiap hari saudara, kayak gaya hidup saudara misalnya nge-gym. Every day you go. Nge-gym gitu ya. Tapi itu gaya hidup. Cepat ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dia kasih kita kuasa menjadi saksi. Kok jadi saksi sih? Itu yang tadi saya bilang. Dia bekerja di dalam kita, kelihatan kita sudah mempunyai buah-buah roh, kemudian dikasih kuasa untuk kita menjadi saksi. Tujuan kita terima Roh Kudus supaya kita jadi saksi, sehingga orang lain jadi percaya Yesus. Dan mereka mempunyai keintiman dengan Tuhan. Ujungnya di hati Tuhan siapa? Saudara dan semua orang itu yang di hatinya.
Bahkan Rasul Paulus bilang ini adalah pesan pendamaian, message of reconciliation. Dan seakan-akan message of reconciliation ini kami bawa, kata Rasul Paulus. Jadi kita ini menjadi saksi, ini bukan sok-sokan jago punya karunia tadi itu. Betul Tuhan pakai, tapi tujuannya Tuhan apa? Supaya kamu dan orang lain datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini saudara ya, tadi saya baca Garden of Eden. Di awalnya Tuhan yang mau apa? Mereka dekat sama Tuhan, Adam dan Hawa. Dan semua keturunannya nanti dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih larangan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Saya mungkin pernah ngomong sedikit tentang itu di sini, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Perlu nggak kita tahu apa yang baik dan jahat gitu ya? Perlu nggak kita? Semua orang logikanya bilang perlu gitu. Nah, saya bisa simpulkan begini saudara ya. Tuhan itu dari awalnya nih, penciptaan. Dari awalnya, dan ini berlaku sampai seterusnya nanti, makanya ada ayat ini nanti saya akan baca. Dari awalnya, Tuhan itu nggak ingin kita tahu apa yang jahat. Itu make sense. Tapi dari awalnya juga, Tuhan nggak mau Adam dan Hawa dan kita tahu apa yang baik. Saya ulangin ya. Dari awalnya, Tuhan itu nggak mau saudara dan saya itu tahu apa yang jahat. Yes. Tapi dia juga nggak mau dari awalnya saudara itu tahu apa yang baik. Terus apa dong pastor? Ini nggak benar, ini sesat, ini bukan. Karena Tuhan mau Adam dan Hawa cuma dekat sama Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, mereka itu dengar suara Tuhan, ikut tuntunan Tuhan, nempel sama Tuhan. Masalah dengan aku tahu apa yang harus aku lakukan, aku nggak perlu kamu lagi. Kenapa kita ngajar anak kita supaya dia coba ini latihan sana sini? Supaya apa? Supaya kita nggak perlu ngajarin dia lagi, dia bisa melakukan tanpa ada kita. Betul nggak saudara ya? Jadi ketika kita, aku udah tahu, itulah esensi dari hukum Taurat. Bahkan menjerumuskan. Aku tahu, kata Paulus, mengingini. Kalau aku nggak tahu mengingini, aku nggak mengingini. Tapi karena hukum Taurat bilang, aku mengingini, jangan mengingini, jadi aku mengingini. Sama seperti kalau kita pergi ke taman, ditulis itu, jangan duduk, cat basah, baru dicat. Langkah pertama yang kamu lakukan adalah, pasti nyoba. Betul nggak? Bener nggak gitu saudara? Manusia itu kalau dikasih negativity nggak bisa gitu saudara ya. Makanya ada ayat ini saudara ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa itu hamartia, bukan bicara cuma saudara ngomong kotor, gosipin orang. Hamartia ini bicara missing the target. Saudara harusnya ke A, saudara pergi ke B, itu dosa. Itu hamartia artinya. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan kitab Roma juga bicara Roma 8 ayat 14. Engkau adalah anak Allah kalau engkau dipimpin oleh Roh. Orang yang percaya itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak Allah itu bicara orang yang dipimpin Roh. Itu nehi doesn't make sense. Bocengli kita berkata saya ini anak Allah kalau saya nggak hidup dipimpin oleh Roh. Terus kenapa banyak orang Kristen termasuk pendeta begitu pastor? That's a problem. Kenapa kita nggak sampai ke tujuan kita? Kenapa hidup kita nggak bahagia? Kenapa Tuhan Yesus bilang aku datang mendatangkan mereka hidup dalam segala kelimpahan? Kenapa aku kayaknya nggak berkelimpahan? Damai sejahtera ini susah gitu ya. Jangan-jangan bukan karena kita tidak mengerti. Bisa kan tidak mengerti? Jangan-jangan karena memang kita nggak mau dipimpin oleh Roh. Nggak mau dipimpin oleh Roh. Kalau saudara lupa apa yang saya khotbahkan hari ini mengenai Pentakosta saudara ya, tujuan Tuhan itu supaya saudara dan saya dipimpin oleh Roh.
Nanti kita berdoa, mungkin saudara ada yang mau minta baptisan roh sehingga bisa berbahasa roh. Oke. Tapi it is not that. Itu bukan akhirnya. Itu permulaan. Besok saudara masuk kantor, saudara mau dipimpin oleh roh enggak? Orang yang dipimpin roh pasti baca firman setiap hari, saudara. Merenungkan firman setiap hari. Berdoa setiap hari, pasti orang yang dipimpin roh. Bahkan sepanjang nyetir itu pasti ngomong sama Tuhan. And that's, ini saya mau kasih tahu, and that's nice. Asik, saudara. Saudara pikir hidup dalam dosa memang enak sementara itu. Habis itu hidupmu kungkunglah, hidupmu gak damai lah, gitu ya. Gak enak, saudara. Constantly be aware of His presence. Setiap waktu konstan terus-menerus saudara harus aware akan hadiratnya. Nah gini ya, semua saya anggap nih, saya asumsi percaya saudara adalah orang percaya sehingga ada Roh Kudus di dalam saudara. Yang setuju sama saya katakan amin. Ada Roh Kudus. Jadi kalau dia ada, ngapain dia? Ngapain kamu di sini Roh Kudus? Gitu ya. Cuma kayak KTP kah? Gitu. Jadi kalau ada orang nanya, aku orang Kristen gitu. Cuma kuasa aja sehingga Alkitab bilang roh yang dalam bulu besar daripada segala roh yang ada di dunia ini sehingga aku tidak diganggu. Apakah cuma itu? Itu ya dan amin. Tapi cuma itukah? Enggak. Lebih daripada itu, seperti saya bilang tadi, dia pribadi, a person. Saudara harus hidup dengan awareness dia ada. Maka hidupmu dan hidupku nanti menjadi maksimal. Percaya saya, tadi kita bilang kau tidak hidup di bawah kuasa dosa lagi, karena kau tidak ada di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. Tidak di bawah hukum Taurat itu bisa dipimpin oleh roh, gitu ya. Dipimpin oleh roh. Itu kita saudara bisa, hari-hari kita itu bukan lagi hanya sekedar bergumul gak jatuh dalam dosa, tapi kita bisa berjalan dalam kepuasan setiap hari. Tahu hari ini I am doing God's will. It's a joy. Itu sukacita yang berlimpah, saudara. Gak ada sukacita yang lebih enak dari situ. Nah, constantly aware itu begini, saudara ya. Saya kasih ilustrasi sama istri saya beberapa waktu lalu. Misalnya kita lagi ke ruangan, terus aku ngomong gini, mah, kayak bau babi panggang nih, gitu ya. Terus dia mulai mikir, masa sih? Dia mikir, oh iya. Setelah dia mencoba merasakan, dia sadar, oh iya gitu. Karena aku membuat dia aware. Kalau saudara mulai hari-hari ini menyadari, mulai aware nih, Roh Kudus itu ada di sini, ada di saya. Sehingga saya itu berjalan dalam kehidupan mulai membuat semua langkah pikiran perkataan saya dengan sadar dia ada di situ. Ada bersama dengan aware saudara, sadar. Kalau Pastor Jude ada di ruangan ini, pasti teman-teman semua di sini akan ngomongnya, suami-suami ngomong sama istrinya pasti sopan. Ada Pastor John. Tapi kalau di rumah siapa yang tahu? Apalagi nggak ada anak-anak. Ngomongnya gimana? Mah, bikinin kopi dong. Bikin sendiri kenapa sih? Kamu kan juga punya tangan, aku juga capek gitu ya. Kalau di sini mau sambil teh, oh sebentar ya saya, karena ada Pastor John. Just imagine the King of Kings, the Lord of Lords, Creator of all things itu tinggal dalam saudara. Amen. Mungkinkah saudara ngomong kotor? Enggak. Apa? Jangankan melakukan yang salah, mikir kotor aja saudara nggak berani. Makanya saya bilang kita nggak di bawah hukum Taurat, bukan bicara ini ya, ini tidak, ini ya. Makanya nggak di bawah pohon pengetahuan yang baik, ini jahat, nggak begitu. Kita dipimpin oleh Roh. Itu hatinya Allah dari dulu sampai sekarang, supaya kita hidup itu dipimpin oleh Dia. Dipimpin.
Sehingga kita tahu mau ngapain ke sana, mau ke sana. Itu karena dipimpin oleh Dia. Jadi be aware saudara. Mulai sekarang pulang, besok aware. Roh Kudus itu ada di sini loh. Gue jangan macam-macam. Nah itu membuat saudara akan mulai hidupnya benar. Sebagai orang percaya, saya nggak bicara orang nggak percaya di sini. Orang percaya sekarang suka-suka. Orang percaya sekarang, bahkan Pastor Jun pernah cerita sama saya lebih suka punya anak buah orang di kantor orang tidak percaya. Kalau orang percaya karena tahu mereka saya pendeta, Pastor saya pulang duluan jam 3 ada persekutuan doa. Saya pulangnya jam 4 karena ada pelayanan. Pakai alasan tuh Kristen. Justru orang Kristen harusnya apa? Datang lebih awal, pulang lebih akhir. Kerja keras gitu. Mumpung CEO-nya adalah pendeta Pastor Jun, begitu ngomongnya gitu. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, gitu kan, beda. Next. Ya, Roma 5 ayat 5 yang kedua ini saudara. Jadi pertama aware ya. Jadi saya nggak mau panjang, banyak sebenarnya bahan mengenai kalau Bible study Roh Kudus itu bisa sampai 12 kali sesi gitu tentang apa, tentang ini gitu ya. Tapi ini kan cepat nih. Yang pertama saya bicara mengenai aware. Saudara harus aware akan Roh Kudus. Yang kedua, Roma 5 ayat 5 dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi waktu Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, saat bersamaan kita diberikan kasih Allah. Ada kasih kepada Allah yang luar biasa, meluap-luap. Itulah waktu saudara lahir baru, waktu saya lahir baru. Cinta Tuhan. Pelayanan disuruh kemana? Oke. Dikasih uang transport, nggak apa-apa pergi. Nggak ada duit untuk transport, saya naik sepeda. Jalan kaki jauh-jauh, nggak apa-apa keringat. Tapi kasih kepada Allah. Orang menyakiti saya karena kasih kepada Allah. Ditaruh oleh Roh Kudus itu, gampang sekali mengampuni. Gampang sekali mengampuni. Harta saya hilang, waduh apalah artinya uang ya. Apa-apa yang penting damai sejahtera saya sama Tuhan tetap gitu ya. Semuanya asik saudara. Karena memang Dia berikan kasih Allah di dalam kita. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita, kenapa? Apa yang terjadi? Kita kecewa, kita mulai tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sekarang kita jadi gampang lagi marah, gampang sakit hati. Ketika uang kita hilang sedikit, udah nuduh ke sana sini gitu ya saudara. Udah marah, itu aja diomongin terus menerus. Ada teman yang nyakitin di kantor, dia yang diomongin terus menerus. Padahal kita adalah saksi Allah, harusnya mengampuni, harusnya mengatakan kata yang positif. Malah kita ngejekin orang lain. Apa yang terjadi? Karena kasih Allah ini perlu dipelihara saudara. Roh Kudus itu hadir, Dia memberikan itu. Nah kalau kita tadi tidak aware akan Roh Kudus, hidup kita hanya kemauan kita, kekuatan kita, nggak aware Roh Kudus, ini yang terjadi. Kasih kita menjadi kering. Kasih kita menjadi dingin. Jadi dua hal ini saya mau bagi saudara ya. Aware of His presence and run into love. Saya ngobrol-ngobrol beberapa bulan lalu karena ada mereka sekarang kan ada war beli tiket war Coldplay ya. Itu susah banget tuh. Begitu masuk aplikasi susah. Ada BTS. Kemarin kita ngomongin beberapa bulan lalu ngomong BTS sama teman-teman. Itu bisa saudara. Tiket harga 8 juta beli. Dan mereka kalau melihat tuh, kayak dulu zaman-zaman saya orang kalau nonton Michael Jackson bisa nangis. Melihat mukanya dari jauh, gitu saudara ya. Lihat suaminya, enak gitu ya. Tapi gitu ya, nangis. Terus ada anggota yang Korean pop ini yang cakep, terus dia ikut wajib militer, dia potong rambut. Yang nangis orang Indonesia, remaja-remaja, potong rambut dia. Itu rambut dia juga bukan rambut kamu. Dia nangis. Cintanya luar biasa. Terus saya mikir, saya ngomong diskusi sama istri saya, kenapa orang begitu cinta sama kita? Terus aku tanya kenapa? Ya karena mereka menulis lagu mereka sendiri, mereka melakukan kegiatan sosial sana sini sana. Jadi mereka menyampaikan dan mereka cantik ganteng gitu ya. Mereka melihat hal-hal yang bagus dari artis ini, suaranya bagus, jadi dia membangun cinta. Mungkin pertama-tama enggak, terus dia dengar dulu lagunya enak, terus dia gali, makin lama makin cinta, makin lama kayak kita ngefan kepada satu orang artis gitu ya. Kita kan membangun cinta atas orang ini, dan kita nggak ada hubungan sama dia,
hubungan saudara, hubungan marga, nggak ada. Dan dia nggak ada hubungan dengan kita. Kalau kita sakit, dia nggak akan tahu, saudara. Nggak tahu. Kita nggak lulus ujian kemarin, sampai stres, sampai dipecat kantor, dia nggak tahu. Tapi kenapa? Karena dia itu kita kayak sayang banget. Hidupnya dia tuh berpengaruh kepada kita. Kita cinta banget. Yang saya renungkan, karena kita itu atau orang-orang fan-fan ini membangun cinta. Dia lihat yang bagus. Dia lihat yang baik, kemudian dia makin sayang. Nah, saya mau kasih tahu, yang kita rayakan 1,5 bulan lalu, ada yang mati bagi saudara dan saya. Kasih gratis. Dan dia adalah pencipta alam semesta. Dan dia bilang, tadi kita baca, dia naik ke surga, dia siapkan tempat bagimu dan bagiku. Di mana aku berada, di situ engkau berada. Engkau gak layak sebenarnya, tapi kusiapkan. Artinya apa? Sayang banget, romantis banget. Masa sih cinta kita nggak kayak seperti ke BTS, ke Coldplay? Masa sih, saudara? Saya jadi mikir, kalau Roh Kudus sudah dicurahkan dengan kasih Allah, ayo bangun cinta setiap hari. Dan saya menyadari itu juga dalam pernikahan-pernikahan yang kami ajarin di dia. Saya praktekkan sama istri saya. Makanya ada ayatnya di Wahyu 2 ayat 45. Cilaka lah, kira-kira gitu. Sadarlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Tapi bertobatlah, lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Maksudnya apa? Dulu waktu engkau jatuh cinta pertama kali, lakukan lagi. Kalau saudara udah gak baca-baca firman, lakukan lagi sekarang. Saudara udah gak bangun pagi doa, nangis di hadapan Tuhan, lakukan lagi. Itu namanya membangun cinta. Baca firman, renungkan lagi kasihnya yang besar bagi saudara. Amen. Kalau saya sih saudara, kalau ingat kasih karunia, nggak jarang dan almost always saya nangis. Saya nggak layak, tapi diselamatkan. Tapi kebanyakan kita orang Kristen kan, aku udah diselamatkan, kayak kita layak aja, saudara. Sombong jadinya. Dua hal saudara ya hari ini. Saya mau doa karena waktu. Kita akan nyanyi lagu ini, Mengalirlah Roh Kudus ya, supaya saudara dan saya dipulihkan lagi kasihnya kepada Tuhan. Amin. Supaya saudara saya aware akan Roh Kudus setiap saat. Jadi Pentakosta hari ini, percaya saudara sudah terima Roh Kudus, yang belum nanti kita doa. Tapi mulailah hidup dengan Roh Kudus itu, dengan kasih Allah yang telah diberikan. Mari saudara kita bangkit berdiri, saudara. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Haleluya. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah
mata, ditutup setiap kepala tundukkan saudara. Kau hari ini dengar firman Tuhan, kita perlu Roh Kudus saudara. Kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan ketika kita percaya itu, maka Roh Kudus diberikan kepada kita saudara, tinggal dalam kita sebagai jaminan sampai penebusan kekal itu kita terima. Atau mungkin engkau sudah pernah percaya Tuhan, tapi berjalan dalam kehidupan ada masalah kehidupan dan engkau nggak mau peduli lagi dengan kekristenan, dengan Kristus. Dan hari ini kau mendengarkan firman Tuhan dan kau bilang, aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Kau mau datang sama Tuhan, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, dan engkau itu orangnya. Taruh tangan kananmu di dada saudara, setiap mata tutup saudara. Thank you Lord, thank you Jesus. Dan engkau yang taruh tangan di dada, ikutin doa saya. Setiap mata ditutup, setiap tangan ditutup, ikutin doa saya. Walaupun engkau berdoa dengan lembut tidak apa-apa, tapi ikutin doa saya. Allah Bapa yang aku sembah dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini aku dengar firman Tuhan. Aku hanya bisa maksimal, aku hanya bisa menerima yang terbaik kalau aku bersama dengan Roh Kudus. Dan aku tahu aku orang berdosa, aku butuh Juru Selamat, aku butuh pengampunan. Oleh karena itu pagi ini aku mau mengaku di hadapan-Mu Tuhan, mengakui dosaku, mengakui aku orang berdosa, dan aku rindu menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hatiku Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Penuhi aku dengan Roh-Mu, Roh sebagai jaminan bagi penebusan. Dan mulai hari ini Tuhan, aku akan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Aku akan hidup dan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima aku jadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, saya juga mau berdoa buat saudara-saudara yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus terus. Saudara mungkin hari-hari ini penuh dengan keterikatan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau engkau berserah kepada Roh Kudus, Dia yang membantu engkau untuk datang dan engkau dipulihkan, dilepaskan, dibebaskan. Engkau tahu ada kegalauan di hatimu, gak bisa ngambil keputusan. Tapi saya mau kasih kabar baik hari ini. Engkau putuskan datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus memenuhimu, dan mulai hari ini kau berjanji untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Firman Tuhan menjamin kau akan dibawa ke tempat-tempat di mana kau akan diberkati, dipulihkan, diangkat dan dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kau itu orangnya dan kau mau hidup bebas dari dosa, dari ikatan, dari belenggu perilaku buruk, kebiasaan buruk, engkau ingin didoakan, taruh tangan kananmu di dada saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu juga yang bergumul Tuhan dalam kehidupan. Mereka butuh Roh Kudus. Jamah mereka, jamah mereka, pulihkan mereka, pulihkan anak-anak-Mu. Oh ralamakara sikira labakara 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 labakara. Jamah Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas setiap anak-anak. Penuhi mereka dengan Roh Kudus. Terima saudaraku, dengan iman terima. Dan berjanji sama Tuhan, mulai hari ini kau akan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat setiap keluarga, suami dan istri Tuhan. Berikan kerukunan, damai dalam setiap rumah tangga, keharmonisan dalam setiap rumah tangga. Karena kesanlah Tuhan akan melimpahkan berkat bagi mereka Tuhan. Berkati setiap sekolah anak-anak-Mu, berkati setiap bisnis usaha pekerjaan anak-anak-Mu, pelayanan anak berkati Tuhan. Berkati, berkati hari ini pemberitaan kabar baik, keselamatan dari Tuhan ada bagi gereja-Mu di tempat ini. Keselamatan dari Tuhan ada bagi anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan tuntunan Tuhan senantiasa setiap hari ada atas anak-anak-Mu. Terima kasih, aku berdoa juga buat Pastor Jun, buat keluarga, dan buat semua pengerja, buat semua pengurus yang ada di gereja ini. Berkati juga Tuhan.
Gereja ini kau pakai menjadi tempat di mana kebenaran-Mu diberitakan. Orang-orang dilepaskan, orang-orang dihibur, orang-orang dikuatkan, dan orang-orang diselamatkan Tuhan. Bahkan harapan indah dan sekitarnya Tuhan Kau lawat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami selesai beribadah hari ini, tapi biarlah Engkau terus bersama dengan kami. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari siapkan hatimu saudara, buat terima berkat dari Tuhan. Ketahui saudaraku bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan mengasihiku. Dia akan melindungi dan menjaga engkau. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang manis dan intim dengan Roh Kudus. Itulah kiranya menyertai saudara dan semua orang yang kau kasih kini sampai Yesus menyebut kita di awan-awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.